Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali mendengarkan renungan singkat yang akan memberikan kekuatan. Tema minggu ini kita akan belajar tentang makna pencurahan Roh Kudus bagi umat Tuhan di akhir zaman. Puji nama Tuhan, kita akan melihat sejenak sejarah pencurahan Roh Kudus yang diawali dengan janji Tuhan yang akan memberikan penolong yang lain di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Puji nama Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya merasa kurang pas karena dikatakan seorang penolong. Kata seorang menunjukkan kepada hal yang lahiriah. Sedangkan dalam King James Version dikatakan, "Dan aku akan berdoa kepada Bapa, dan Ia akan memberimu penghibur yang lain, agar Dia dapat tinggal bersamamu selamanya." Kata penghibur yang lain yang dapat tinggal bersama untuk selamanya. Hal inilah yang membedakan. Hal ini berbicara tentang pribadi Allah yang bersifat roh, bukan manusia, yang bisa diam dalam hidup kita untuk selamanya, yaitu pribadi Allah sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi janji Tuhan kepada murid-murid Tuhan pada waktu itu, Dia akan memberikan penolong, bukan seorang. Jadi penolong itu bersifat roh, yaitu roh Allah sendiri. Kemudian kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37-39. Perikop ini tentang khotbah Petrus. Firman Tuhan berkata, "Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, 'Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?' Jawab Petrus kepada mereka, 'Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.'" Puji Tuhan. Jelas janji Tuhan ini tidak hanya untuk murid-muridnya pada waktu itu, tetapi juga bagi kita sampai hari ini, yang sudah dinubuatkan oleh Petrus sendiri, yaitu dalam ayat yang ke-39, yaitu bagi orang yang masih jauh. Itu menunjuk kepada kita sampai hari ini. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, apa makna dari pencurahan Roh Kudus bagi kita sekarang ini? Yang pertama, kita akan melihat bahwa pencurahan Roh Kudus mengingatkan kita akan pertobatan. Di ayat 38 tadi mengatakan, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi dalam hal ini pentingnya pertobatan dalam hidup kita. Bertobat berasal dari kata Yunani yang memiliki arti perubahan pikiran. Jadi cara berpikir kita yang harus mengalami perubahan. Jadi pertobatan bukan hanya penyesalan, tapi bersedia untuk meninggalkan dosa-dosa. Dalam perjalanan hidup manusia, kita pasti mengalami apa yang namanya jatuh bangun dalam dosa. Kita sudah terima Yesus, sudah dibaptis, namun dalam perjalanan iman kita pernah mengalami apa yang namanya kegagalan. Oleh sebab itu kita membutuhkan penolong, yaitu pribadi Allah sendiri yang sanggup memberikan kekuatan, bahkan penghiburan untuk kita kembali bangkit dan terus bertahan dalam iman dan pengharapan. Jadi pentingnya pertobatan yang sungguh dalam hidup kita
untuk kita bisa berjalan dalam rencana Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 katakan, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Kata tinggal diam menyadari segala kelemahan dan kesalahan untuk meninggalkan segala dosa dengan sungguh-sungguh. Dan ingat, tidak hanya menyesal, tetapi sungguh-sungguh bertobat. Jadi makna pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya di akhir zaman, kita diingatkan untuk kita bertobat dengan sungguh-sungguh, memaknainya dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dalam perjalanan iman kita. Dan kita kembali kepada pimpinan Tuhan. Sehingga makna pencurahan Roh Kudus yang kedua, yaitu dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ini adalah ayat favorit kita semuanya. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ini adalah janji Tuhan sendiri, yaitu kita diberi kuasa. Hal ini membutuhkan respon kita untuk percaya dan melakukan bagian kita. Menjadi saksi dan teladan hidup adalah bagian dari kehidupan kita, orang-orang percaya. Dan kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai hari ini bisa menjalani hari-hari, bisa terus setia mengiring Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan saja, bukan oleh karena kuat dan gagah kita. Puji nama Tuhan. Mari kita jalani hari-hari bersama dengan Tuhan, taat dalam pimpinan Roh Kudus, melalui persekutuan dengan firman dan doa, hidup dalam pertobatan yang sejati, dan percaya bahwa Tuhan memampukan dan menyertai kita sampai akhir zaman. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali diingatkan melalui peringatan pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami hidup dalam pertobatan yang sejati. Hidup selalu bergantung kepadamu. Sungguh-sungguh hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami semakin mengandalkan Engkau. Kami bisa oleh karena kuasa-Mu ya Tuhan. Bimbing kami sampai kami hidup dalam kebenaran. Sampai kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang memimpin kami. Roh Kudus-Mu yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Sehingga kami tidak goyah. Engkau Tuhan yang menghibur kami di saat kami susah. Engkau yang menguatkan kami di saat kami lemah. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau, dikuduskanlah Engkau. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau Allah yang luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.